Selamat datang di Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur, di mana sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah 941,55 km persegi yang secara administrasi terbagi menjadi 20 kecamatan, 196 desa, dan 12 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 983.641 jiwa. Keberhasilan suatu daerah salah satunya ketercapaian indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, presentasi penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan inflasi. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen dari tahun 2017 sampai 2019 cenderung stabil. Masuk di tahun 2020 mengalami penurunan di angka minus 1,81% yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Namun, di tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen mengalami kenaikan mencapai 3,75%. Kabupaten Sragen cukup berhasil menekan tingkat pengangguran, ditunjukkan oleh TPT tidak mengalami kenaikan atau stabil kisaran 4,50% selama periode 2017 sampai 2021. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen selama kurun waktu tahun 2017 sampai 2021 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Namun demikian, sejak tahun 2020, presentasi penduduk miskin kembali naik menjadi 13,38% dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 13,83%. Aspek kesejahteraan masyarakat ditinjau dari cerminan kualitas hidup penduduk berdasarkan capaian IPM di Kabupaten Sragen. Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, tingkat indeks pembangunan manusia Kabupaten Sragen terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2021, inflasi tahunan Kabupaten Sragen sebesar 2,58 dan lebih tinggi dibanding inflasi tahun 2020 yang mencapai 1,38. Terlepas dari hasil ketercapaian indikator tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen terus berbenah dari berbagai bidang untuk menggali potensi yang dimiliki. Kabupaten Sragen memiliki potensi wisata. Terdapat wisata air panas Bayanan yang sekarang dikembangkan agar dapat menarik wisatawan. Objek wisata tersebut kini dilengkapi dengan fasilitas yang semakin lengkap, tempat pertunjukan yang representatif, jogging track yang asik, tempat parkir yang luas, serta dilengkapi musola, gazebo untuk istirahat, dan 25 kios. Berkembangnya objek wisata air panas Bayanan diharapkan akan mewujudkan multiplier efek berupa meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar dan PAD bagi daerah. Tidak hanya wisata air panas Bayanan, pemerintah Kabupaten Sragen juga mengembangkan wisata Gunung Kemukus di mana stigma negatif sekarang bertransformasi menjadi ikon wisata baru di bumi Sukowati dengan konsep wisata religi dan keluarga. Diharapkan dengan adanya New Kemukus ini bisa menjadi destinasi pariwisata serta menjadi bagian terintegrasi pengembangan destinasi kawasan strategis pariwisata nasional Solo Sangiran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya wilayah Gunung Kemukus dan sekitarnya. Seiring dengan ramainya objek wisata New Kemukus, tempat wisata yang berada di sekitarnya pun mulai berkembang. Salah satunya, wisata Rumah Pohon Gunung Sono, Desa Gilirejo, Kecamatan Miri. Berjarak 8 km dari New Kemukus, lokasi Rumah Pohon Potensial dikembangkan sebagai wisata pendukung New Kemukus. Dari rumah pohon tersebut,
wisatawan dapat melihat hamparan indah pemandangan Waduk Kedung Ombo, Bak Labuhan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Wisata tersebut kini kembali dibuka lagi setelah sempat sepi saat pandemi COVID-19. Di Kabupaten Sragen memiliki sektor usaha kerajinan yang sempat viral dari bahan utama tanaman mendong atau alang-alang rawa. Pusat kerajinan mendong terdapat di Desa Ngargotirto, Kecamatan Sumberlawang dengan produk utama berupa keranjang yang terdiri dari 3 ukuran. Sebagian besar para pekerjanya merupakan ibu-ibu yang menjadikan aktivitas menganyam mendong sebagai sampingan dari kegiatan utama mereka. Saat ini, kerajinan dari bahan mendong sudah terjual jutaan unit sampai mancanegara seperti Korea, Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Berada jauh dari pusat kota Sragen, yaitu di Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, terdapat sektor usaha fashion yang omset penjualannya per bulan mencapai sekitar 3,5 miliar hingga 4 miliar dengan pemesanan mencapai 1.000 pieces per hari. Wow Fashion berdiri sejak 2017 sampai saat ini berkontribusi dalam penyerapan usaha UMKM di mana pakaian yang dijual selain diproduksi sendiri juga menggandeng sejumlah mitra dari daerah luar Sragen seperti Kudus, Jepara, dan Tegal. Selain itu, Wow Fashion juga berperan dalam mengurangi angka pengangguran dengan merekrut sejumlah karyawan untuk pengepakan dan pengiriman barang pesanan pelanggan, termasuk karyawan marketing, khususnya digital marketing untuk melaksanakan pemasaran secara online. Potensi-potensi Kabupaten Sragen dari sektor pertanian, yaitu produktivitas padi yang cukup tinggi, menjadikan Kabupaten Sragen merupakan penyokong kebutuhan lumbung padi nomor 2 di Jawa Tengah. Bahkan, hasil padi di wilayah Kabupaten Sragen mampu menembus pasar mancanegara, salah satunya PT Cahaya Inten Jaya yang berada di Desa Toyogo, Kecamatan Sambung Macan. Perusahaan tersebut melakukan ekspor beras sebanyak 18 ton ke Arab Saudi pada bulan Juni tahun 2021 dan pada tahun 2022 berencana akan mengekspor kembali sebanyak 600 ton. Selain potensi padi, Kabupaten Sragen juga memiliki potensi produksi kacang tanah yang cukup besar, diperkirakan mencapai 14.544 ton dalam setahun, dengan produksi per hektar sekitar 4,5 ton. Hasil dan kualitas kacang yang baik di daerah tersebut dimanfaatkan oleh PT Garuda Food dan Dua Kelinci untuk bahan utama makanan ringan kacang di Indonesia. Masih di sektor pertanian, tanaman porang atau dalam bahasa Latin Amorphophallus mulleri blume mulai dibudidaya oleh petani palawija di Desa Sigit, Kecamatan Tangen. Masyarakat Desa Sigit memanfaatkan lahan kas desa seluas 3 hektar untuk membudidaya tanaman porang di kawasan kebun kelengkeng. Hal tersebut dimaksudkan agar tanaman porang tidak terpapar sinar matahari secara langsung atau mendapatkan naungan dari pohon kelengkeng sehingga bisa tumbuh lebih baik. Selama tahun 2022 hingga pertengahan tahun, Kabupaten Sragen mendapatkan prestasi penghargaan tingkat provinsi maupun tingkat nasional, yaitu penghargaan tata ruang terbaik kedua dari Kementerian ATR BPN tahun 2022. Penghargaan wajar tanpa pengecualian WTP tahun 2022 7 kali berturut-turut. Penghargaan Desa Mandiri Energi Desa Banyu Urip dan Desa Sukarejo dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan Kabupaten Layak Anak KLA tahun 2022 dengan kategori Nindya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A. Kepemimpinan Bupati Dr. Kusdinar Untung Yuni Sukawati dan Wakil Bupati Suroto, pemerintah Sragen selalu berupaya terus berbenah memberikan kualitas terbaik untuk mewujudkan
visi dan misi Kabupaten Sragen yang mandiri, sejahtera, berbudaya dengan semangat gotong royong. Sragen kaya akan sejarah, budaya, kreatif, dan inovatif.